Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Talib dan pendengar Rasil pemirsa Rasil TV, apa kabar? Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Sudah jujur? Kenapa? Sudah jujur hari ini? Itu dia. Kita lagi mau pesen kaos ini. Emang jujur ini apa ya? Saya pernah ke New Zealand sana. Kita diingatkan sama orang sebelum masuk di sana. Intinya kalau masuk tuh bawa barang-barang harus jujur katanya. Akhirnya daripada jujur kita masuk Redland sajalah. Tapi memang luar biasa. Kejujuran tuh hal yang mutlak di negeri itu. Harganya mahal kali. Urusan jeruk saja. Saya punya saudara dendanya seabrek-abrek cing katanya. Wah, emang ini negeri Indonesia ini kejujuran tuh menjadi barang langka. Ini lagi Bang, urusan data ini kan. Macam mana itu BPJS bisa nggak tanggung-tanggung, bukan sedikit banyak. Ada 200 juta lebih. Belum lagi PNS yang bodong, kata orang ini. Kenapa disebut bodong ya? Macam jin, 97 ribu ya. Belum lagi urusan sosial yang tadi itu ada data lagi. Nggak tanggung pula 21 juta yang double itu. Bagaimana ngurus data di negeri macam gini Bang? Coba Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasihlah wawasan buat kita ini. Apa efeknya dan bagaimana kisahnya. Belum lagi data KPU kan. Ini menjadi arah bangsa aur-auran ketika kita mau pemilu lalu itu kan. Nah, 25 juta. 25 juta. Aduh. Data, kalau dalil lain cerita ya. Kalau data ini kan jadi ribet ya. Data itu bisa termanipulasi atau tidak akurat atau tidak yang sebenarnya. Itu kan karena tindakan manusianya kan. By design. Iya, by design. Kan data barang mati. Dia bisa menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu tergantung pada manusianya. Istilahnya kalau pakai istilah instansi di lapangan banteng sama instansi di air muncrat, data yang sama oleh Ihsanuddin Nursi itu bisa dijungkir balikin gitu. Data kita sama katanya, tapi cara baca dia bisa menjungkir balikan sesuatu dan kita terkesima ngelihat cara bacanya itu. Betul ya, luntur tidak ditanggung tidak luntur macam orang itu. Nah, begitulah situasi tadi kalau saya tadi menyebutnya ini lagi-lagi memang soal kejujuran aparat. Itu. Jadi kalau data BKN, Badan Kepegawaian Negara misalnya, yang soal 97 ribu, saya menyebutnya ini sudah 6 tahun lalu saya persoalkan. Betul. Di Taspen sudah 6 tahun lalu saya persoalkan di aparat penegak hukum level nasional gitu, karena mencakup uang negara triliunan gitu posisinya. Ini kan kalau dihitung dari 97 ribu, angka tiap tahunnya 3,4 sampai dengan 3,6 triliun. Innalillah. Per tahunnya gitu. Kemana itu larinya? Kan nggak kecil itu. Lalu ini kan nyangkut soal kebijakan pemerintah. Kan kalau kita bicara tentang alokasi anggaran kan tergantung pada bebannya, tergantung pada loadingnya. Loadnya kan soal jumlah penduduk. Loadnya kan soal jumlah aparatur sipil negara. Loadnya kan soal struktur kependudukan gitu loh. Dan kalau kita sejak awal nggak beres, bagaimana kemudian kita ngambil kebijakan itu dengan baik? Bagaimana isi kebijakan itu menjadi penuh dengan, kalau pakai bahasanya Bank Dunia, penuh dengan good governance gitu. Nah, kalau sudah tidak good governance berarti bad governance kan. Kalau bad governance saya poinnya sederhana sejak awal. Sejak 2004 lalu saya bilang, jangan omdok bicara good governance. Kalimatnya begitu di RSP. Jadi 16 tahun lalu, 17 tahun lalu. Jangan omdok bicara good governance. Dan sekarang terbukti lagi-lagi. Jadi buat saya, ini saya mengulang apa yang saya sampaikan barusan di sebuah radio gitu. Ini menunjukkan bahwa amanah yang dipegang oleh para penyelenggara tidak terlaksana dengan baik. Maka jangan bicara soal lain-lain. Ya sudah, mari kita bicara jujur gitu. Itu makanya tulisan saya tentang pemulihan ekonomi saya mulai dengan kejujuran.
tidak ada pemulihan ekonomi tanpa kejujuran. Ketika saya bicara tidak ada puasa tanpa kejujuran, saya sebut. Nah, karena tidak ada pemulihan ekonomi tanpa kejujuran, dalam bahasa yang lainnya adalah tidak ada relasi hubungan sosial politik ekonomi yang baik jika tidak dimulai dengan kejujuran. Ya, tapi maka modal sosialnya tidak akan ketemu dengan modal finansial. Dan karena modal finansialnya, modal sosialnya dalam hal ini kejujuran tidak ada, negatif berarti, maka naiklah modal finansial. Itu disertasi saya. Naiklah modal finansial, jadi kita kapitalis. Nah, karena kita kemudian bagian dari kapitalis, maka masyarakat yang tidak berdaya tadi, dia menjadi kurban imperialis. Karena materialisme punya anak kapitalis, kapitalis punya anak imperialis, gitu. itu relasi data tuh sampai kayak gitu tuh. Yang orang tidak lihat bahwa ada persoalan di balik ketidakjujuran tentang data itu, pada hakikatnya adalah gambaran meningkatnya kapitalisme. Karena kapitalisme udah bicara keserakahan, keserakahan hanya jalan dengan modal ketidakjujuran. Salah satunya begitu. Ya, tapi ini ada lagi nih data lagi. Saya nggak tahu nih apa berani jujur dipecat. Apakah ini sebuah kejujuran ketika Menteri Keuangan ini pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 hingga 8,3% di kuartal kedua tahun ini. Ah, gimana tuh ceritanya, Bang? Ya bicara deh suka-suka, mau bicara 10% juga boleh. Gitu. Bicara suka-suka, posisinya. Anda yang menguasai Badan Pusat Statistik. Sementara orang sesungguhnya ragu dari persoalan berapa sesungguhnya jumlah penduduk, berapa sesungguhnya orang miskin, berapa sesungguhnya pengangguran, pajak berapa sesungguhnya Gini rasio, berapa sesungguhnya indeks pembangunan manusia gitu posisinya. Kan orang ragu semua posisinya. Bahkan kalau saya sambil misalnya pelaku ekonomi, berapa sesungguhnya jumlah seperti saya sebut berkali-kali juga di Radio Silaturahim. Berapa sesungguhnya jumlah pelaku UMKM misalnya. Kan semuanya nggak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya orang akhirnya pegang, ya sudah yang punya data cuma BPS. Disitulah muncul kemenangan salah satu lembaga pemeringkat TV satu-satunya. Orang nggak bisa layanin. Muncullah kemudian saingan dalam konstruksi pemilu lembaga-lembaga riset, karena sesungguhnya punya potensi untuk bicara tentang berapa angka sesungguhnya itu BPS. Karena BPS kan sudah sampai pada level bawah. Kenapa kemudian malah lembaga-lembaga data lain untuk situ? Jadi ada sesuatu yang tidak. Ya bahasa sederhananya sakitnya kronis nih. Gitu. Sakitnya kronis nih kalau kena kayak gini nih gitu. Pemirsa hasil dan pendengar Radio Silaturahim, ini bukan hal baru. Jadi tidak ada, ini bahkan diperparah ketika kita bicara betapa pentingnya citra yang positif ditampilkan. Tanpa perlu bicara kontennya, tanpa bicara esensinya. Kalau bicara citranya dan kemudian tanpa esensi serta dengan konsistensinya gitu ya. Manalah mungkin kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi jadi kayak gitu. Kepercayaan masyarakat rendah kok. Kepercayaan masyarakat rendah kan artinya ada ketidakjujuran posisinya. Kan dan itu kan saya susah ngomongnya karena ini kan bukan hal baru lagi-lagi gitu. Itu yang saya sebut betapa ini kasus ini berulang-ulang. Kenapa sih kita sering sekali menikmati kesalahan berulang-ulang tanpa kita ada keinginan, ya istilahnya nggak punya keinginan taubat kali ya gitu. Nah, apa jalan keluarnya tentu kan gitu kan. Kalau kita memang mau baik, saya bilang sudahlah, di era Soeharto itu ada adagium menarik dan sekarang tidak malu diterapkan. Kita boleh salah. Saya pernah ngomong juga di Radio Silaturahim. Kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Itu kalimat saya. Kita boleh salah, jujur, tapi tidak boleh berbohong. Artinya apa? Kita harus jujur. Karena manusia tidak yang sempurna, ya salah nggak apa-apa. Salah oke, tapi harus jujur gitu posisinya. Nah, kejujuran itu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ketika ada kesalahan dilengkapi dengan ketidakjujuran, berarti kan kesalahannya double. Logikanya begitu gitu. Anda sudah salah, terus Anda tidak jujur, dia double. Mestinya kalau Anda salah, Anda jujur.
Gitu. Tuntas. Logikanya. Ada orang bilang kalau kita melakukan ketidakjujuran tuh nggak bisa sekali gitu, harus berkali-kali, dia harus paket gitu, dan ini harus berulang-ulang. Nah, ini mungkin menyebabkan harus ada teks amnesti kedua apa gimana itu cerita lain lagi. Kalau teks amnesti kedua saya sebut merupakan gambaran kegagalan teks amnesti pertama yang sudah saya sampaikan berkali-kali di berbagai media bahwa Anda akan gagal mengalami teks amnesti. Saya sebut gagal. Sampai-sampai satu anggota dewan, seorang anggota dewan yang begitu debat sama saya di sebuah stasiun TV itu, begitu kekinya sama saya karena ya saya dalam bahasa apa sih yang menyebabkan Anda yakin teks amnesti itu sukses? Saya tanya kayak gitu kan, misalnya. Dia jelaskan begini, saya bilang. Coba lihat apa yang Anda maksud dengan amnesti. Lalu kemudian, bagaimana Anda memberikan amnestinya? Lihat kemudian struktur kesalahannya. Bagaimana Anda menemukan kesalahannya atau bagaimana seseorang mengakui itu kan teks amnesti soal kejujuran kan? Yeah. Jujur nih gue salah, gue ngakuin terus diampunin kan gitu kan posisinya. Kira-kira ada nggak orang yang betul-betul jujur kayak gitu dalam persoalan perpajakan? Nggak akan ada. Bahkan saya menyebut, kenapa dalam teks amnesti kemarin misalnya, ini kan data rahasia. Kita nggak dengar misalnya berapa yang terjadi misalnya pada perusahaan asing, berapa yang terjadi misalnya dari perusahaan swasta nasional misalnya. Pemerintah umumin aja itu deh dalam rangka memang memberikan sanksi sosial kepada perusahaan yang tidak layak dibeli produknya gitu. Sementara saya menyebut ini perusahaan asing melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Diampunkan begitu aja. Bukan dahsyat, dahsyat gitu. Dan saya berdebatnya bukan dengan orang biasa, saya berdebatnya dengan Wamenkyu berikutnya. Tetapi tetap ada kesalahan-kesalahan berpikir yang mereka paksakan untuk sebuah kebijakan yang benar gitu. Nah, ketika masuk lagi teks amnesti kedua, ini kan menunjukkan kegagalan perpajakan. Sudah teks rasionya ambruk, dia naikin sekarang. Ini kan gambaran teks rasio tidak terpenuhi. Teks rasio tidak terpenuhi, mereka atasi dengan, katanya ada 11.000 triliun di luar yang sudah menandatangani perjanjian dengan mutual legal assistance dengan pemerintah Swiss. Kok nggak diburu yang 11 triliun itu yang katanya sudah ada di kantong saya? Kantong, tinggal masuk gitu. Tah kemana tuh kantong? Sudah ada di kantong saya. Saya sudah punya di kantong saya. Waduh. Dia bukan kantong negara saya. Tidak apa-apa gitu posisi. Malah pun memainkan teks amnesti. Teks amnesti itu legalisasi pencucian uang. Iya, sebenarnya rakyat kita ini kaya harusnya ya, rakyat ya. Kalau negaranya ya kurang lebih ya. Tapi ini kan terbukti dengan Indonesia ini termasuk negara yang paling ringan tangan untuk membantu. Bantuan kemarin untuk Palestina itu luar biasa, berbagai masjid. Asal ada kejujuran itu yang penting. Kalau rakyatnya jujur kan macam rakyat Aceh dulu, ikhlas dia. Walaupun dibilang katanya data BPS itu termasuk yang miskin, untuk menyumbang ini luar biasa. Kalau negara perlu kejujuran, saling jujur, itu kan begitu, Bang? Iya, itu yang disebut dengan mizan. Jadi dalam Al-Quran disebutnya mizan. Jadi dalam bahasa lainnya itu yang disebut dengan bejana berhubungan. Itu yang disebutkan hukum Archimedes. Tekanan ketidakjujuran dari pihak sana itu bisa dibuktikan oleh rakyat berbuat baik hati terhadap satu penindasan. Itu relasinya. Walaupun menyebabkan satu partai minta diaudit, partainya belum diaudit, gimana? Dan dia nggak berani diaudit dirinya sendiri. Sebagai dalam kasus Juliari, dalam kasus bansos yang mama bansos tadi, Madam Bansos. Jadi itu jawabannya sederhana sekali. Kalau pakai pendekatan Al-Quran, inilah mizan. Kalau pakai pendekatan ilmu pengetahuan gitu ya posisinya, inilah bejana berhubungan gitu posisinya. Pakai Archimedes tadi, tekanan ketidakjujuran dibuktikan dengan kebaikan oleh masyarakat sampai kayak gitu. Itu makaramah itu. Itu makaramah. Jadi saya kira mestinya pejabat publik di Indonesia malu
Dia dalam kesulitan keuangan, dia tidak dibantu, tapi Palestina sana dibantu kan gitu. Iya. Kan mereka pernah minta bantuan, sudahlah bantu kami dalam kesulitan keuangan, posisinya sampai mau ngambil wakaf, mau ngambil ini, mau ngambil ini, gitu kan posisinya. Tapi dalam kasus Palestina, dalam waktu sekian hari aja dia terkumpul sekian ratus miliar kan, dahsyat. Dahsyat. Artinya apa? Sesungguhnya tadi lagi-lagi ada gambaran ketidakpercayaan. Sudahlah Anda silakan berkuasa, tapi kami tidak percaya. Sederhana aja. Silakan ada kesulitan, kami tidak mau tahu. Gitu ngelihatnya. Kalau saya jadi pengusaha, saya malu tuh. Karena bejana berhubungannya, Archimedesnya membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat mengambil jarak. Jadi dari kebijakan Palestina ini, keuangan yang dikumpulkan oleh masyarakat, yang berhasil bermasyarakat, sesungguhnya ada yang sedang dipermalukan. Bagaimana mempermalukannya? Kami tidak percaya dengan Anda, karena itu kami tidak mau bantu keuangan kesulitan Anda. Kami bantu keluarga kami, saudara kami yang dalam posisi ditindas. Gitu loh. Yang sebenarnya juga posisi di Indonesia bisa dilihat lebih dalam lagi soal itu. Itu situasi yang bercerita kepada kita bahwa kebaikan itu akan muncul sedemikian rupa ketika memang yang muncul adalah kebaikan. Tapi ketika yang Anda lakukan adalah sebuah keburukan, yang akan muncul ya orang, ya sudah Anda silakan aja lakukan keburukan itu. Kami tidak perlu melayani keburukan Anda. Kan Al-Quran juga menyatakan kalau Anda dicaci nggak usah dilayani, tinggalin aja gitu posisinya. Anda kerjain aja keimanan Anda gitu posisinya. Tapi kalau Anda sampai terus-menerus ditindas ya pertahankan keimanan Anda kan gitu syaratnya. Jadi kalau kita balik lagi dalam konstruksi bagaimana Palestina bisa memperoleh dukungan dana dari masyarakat ini pada saat yang sama kita dihadapkan dengan problem ketidakjujuran, gitu ya. Nah itu satu situasi yang sesungguhnya menggambarkan rendahnya dalam bahasa Ihsanuddin Nursi, rendahnya akuntabilitas publik, dalam bahasa umum rendahnya pelaksanaan amanah rakyat. Gitu. Luar biasa. Kan kita ini sering diponten. Nah, diponten itu apa? Dinilai ya sama lembaga-lembaga dunia. Ini ada plus AA, ada plus BB. Nah, mereka itu melihatnya dari mana sih, Bang? Ini kan di tempat kita ini ada unsur-unsur masalah korupsi, masalah keadilan, masalah apa yang lagi disorot. Apakah itu berkorelasi atau apa tergantung bandarnya ngasih pinjam atau gimana, Bang? Menarik dia pertanyaannya. Orang Jawa kalau dipangku gimana kira-kira? Itu. Ya begitulah ya gitu ya. Ya pangku aja orang Jawa itu, jangan dilawan gitu. Gitu. Nah, saya cuma mengembalikan pepatah aja. Saya cuma mengembalikan pepatah atau tradisi Jawa, ya pangku saja. Nah, bagaimana cara mangkunya? Ya kasih aja penilaian bagus-bagus. Kasih penilaian bagus-bagus. Wah, Indonesia nanti service ratio-nya tingkat keamanan hutangnya masih rendah kok. Jadi Anda masih bisa ngutang terus-menerus. Anda dapat dipercaya kok oleh masyarakat internasional. Terbukti Anda tetap, Anda masih bagus kok. Ini Anda akan menjadi 5 besar dalam pertumbuhan ekonomi di 2045. Anda tetap menjadi hebat kok posisinya. Anda tetap percaya. Silahkan saja. Kalau saya, terus terang saya tidak pernah percaya. Jadi bagaimana mungkin saya nggak ambil contoh Ihsan Talib, saya ngambil contoh diri saya nih. Bagaimana mungkin badan saya yang kayak gini dikasih ukuran baju XL, dikasih ukuran celana XL, dikasih sepatu ukuran 44, dikasih kopiah ukuran 9 gitu posisinya, untuk menunjukkan bahwa saya besar gitu loh. Begitulah saya ngambil contoh sederhananya. Saya dikasih baju ukuran XL, saya dikasih celana ukuran begitu besar gitu ya posisinya. Dikasih sepatu ukuran 44, dikasih kopiah ukuran 9 gitu posisinya. Begitulah ceritanya. Untuk menyatakan saya besar. Dan saya bangga dengan pernyataan itu. Padahal itu tidak proporsional dengan diri saya gitu. Diri saya cuma pakai kopiah nomor 7,5 gitu. Baju saya bukan XL tapi medium. Sepatu saya cuma ukuran 40 gitu. Kan itu betapa Islam alimil ghawi wa syahadah itu luar biasa di sini. Bagaimana Allah mengajarkan bahwa sesuatu yang absurd itu punya relasi dengan yang nyata punya hubungan dengan sesuatu yang diyakini dengan kebenarannya. Itu punya relasinya luar biasa di situ. Itulah kita dilarang bermain-main fantasi, berpersepsi dalam konstruksi ekonomi.
Yeah. Kita harus konkret, harus tunai dan terang bahasa sederhananya. Nah, dalam konstruksi lain kita memang harus jujur. Jadi kalau itu tidak dilakukan dengan jujur, maka yang ada adalah karena fantasi kita ingin terus-menerus berkuasa, karena fantasi kita untuk terus-menerus diagungkan, dimuliakan, dihormati, disegani. Padahal kita lupa bahwa dengan cara-cara kita tidak jujur itu, kita tidak sedang dihormati, kita tidak sedang dikagumi, kita tidak sedang dimuliakan, kita tidak sedang disegani, kita sedang dibenci. Itu dia. Kita sedang disanggah. Disanggah kita. Disanggah itu artinya bukan itu. Kita sedang disanggah dengan cara-cara, tidak dengan perbuatan, tapi dengan kata-kata dan dengan hati. Puncaknya itu nggak enak kehidupan kayak gitu. Itu yang saya bilang. Anda akan menikmati jabatan Anda setelah Anda menjabat. Nah, disitulah ukuran apakah seorang pejabat itu terhormat atau tidak. Itu setelah menjabat, bukan pada saat menjabat. Kalau pada saat menjabat, ya tentu saja dia pakai kekuasaan, dia pakai polisi, dia pakai tentara, dia pakai segala macam. Karena memang dia berkuasa posisinya. Tapi setelah menjabat bisa kita lihat apakah dia memang tetap terhormat atau tidak gitu. Atau kemudian dia melakukan post power syndrome gitu posisinya. Ada orang tetap merasa perlu begitu dengan sehingga dia menampilkan sosok diri yang tetap sebagai penguasa. Nah, itu yang bisa kita saksikan di masyarakat. Kalau pakai cerita Aisyah Talib, ada orang yang ingin tetap bisa kayak gitu, kemudian setelah menjabat dia menjadi pengurus masjid. Gitu ya. Ada. Lebih soft ya, soft ending gitu ya. Tapi waktu menjabat enggak seperti ya, banyaklah kejadian. Tapi Bang, kita ingin mengambil iktibar nih Bang. Ini kan besok kan ada gerhana matahari, gerhana bulan penuh malam ya. Saya ingat waktu nonton film Al-Fatih itu sama ya, dan ini bertepatan lagi 29 Mei kalau nggak salah, lusa ini tepat 568 tahun lalu itu Al-Fatih menguasai Konstantinopel. Yang saya ingin tanyakan fenomena Turki ketika kejayaan ekonomi yang ketika dipimpin oleh seorang Dogan dan timnya ini, apa Bang yang menyebabkan ini kan negeri Muslim yang luar biasa juga. Bisakah kita memotret sebuah kisah di sana? Silakan. Bisa. Pertama, Turki jatuh karena disusupi. Turki jatuh karena kerajaannya waktu itu sudah memang jauh dari masyarakat. Jadi ada 5 kesalahan jatuhnya Turki ketika melawan kekuatan Inggris gitu ya, pada saat itu. Pertama adalah karena kerajaan makin jauh dengan hati nurani rakyat. Kerajaan makin jauh dalam rangka menjalankan amanah. Kerajaan makin jauh dari situasi kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan kerajaan internal itu sudah menyimpang dari ajaran. Dan pada saat itulah kemudian disusupi posisinya. Nah, pada saat yang sama ketika itu disusupi, penegak hukum juga melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat posisinya di situ. Lalu yang ketiga, yang keempat gitu posisinya, ya karena sudah disusupi, dalam bahasa sederhana, diintervensi dan diinvasi dan diinfiltrasi. Ada 3 posisinya. Kalau pakai ilmu saya, diinvasi, gitu posisinya, diintervensi, diinfiltrasi. Lalu, ya suka tidak suka terjadi kecintaan pada harta. Pada wanita makin meningkat posisinya, makin jauh dari ajaran. Nah, orang-orang berilmunya juga tidak mendapat posisi tempat luar biasa. Tanpa disadari, sejumlah perilaku ulama, sejumlah perilaku ilmuwan sudah mengabdi pada keduniaan, sudah mengabdi pada bukan lagi pada kebenaran, pada tegaknya kebaikan, tapi pada kepentingan sesaat. Nah, itu yang menyebabkan jatuh. Perekonomiannya juga sudah mulai bergeser saat itu. Salah satu bentuk pergeserannya adalah bagaimana kekayaan itu terpusat pada kalangan tertentu. Nah, ketika Erdogan itu muncul perlawanan luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan, kalau pakai bahasa sederhananya, neoliberal. Karena neoliberal itu manipulasi kehidupan sosial, ekonomi, politik yang luar biasa. Jadi kalau orang cuma mengerti neoliberal itu dalam perspektif ekonomi, saya sudah masuk perspektif neoliberal itu sejak lama dalam perspektif ekonomi politik.
Nah, kalau kita ngambilnya neoliberal dalam ekonomi politik, maka saya menyebutnya sebagai ultra neoliberal. Nah, Turki melakukan perlawanan itu. Turki tidak mau seperti itu. Turki mencoba ngebenahin berbagai segi. Bahkan terakhir, seperti saya sebut berkali-kali, Turki berani secara vulgar mengimport rudal dari Rusia. Hanya untuk menunjuk bahwa walaupun dia bagian dari NATO, tapi dia ingin memperkuat dirinya dari pihak yang tidak dipercaya oleh NATO, bahkan pihak yang dianggap musuh oleh NATO, dalam ini Rusia posisinya. Apa artinya? Artinya sesungguhnya dalam tubuh NATO sendiri seperti yang Donald Trump bilang, ada ketidakutuhan. Trump itu kan kemarin protes ketika dia menjadi presiden terhadap Eropa dalam persoalan belanja pertahanan NATO. Dan kemudian memang di dalamnya memang ada semacam kecamuk luar biasa. Nah, Turki sebaliknya terhadap Israel juga mungkin keras. Mungkin menunjukkan sikapnya terbuka, bahkan menyebut tegas-tegas Benjamin Netanyahu sebagai teroris dan penjahat dunia posisinya. Ada keberanian Turki untuk menunjukkan itu posisinya, dan itu mulai dihitung posisinya. Pada saat yang sama, Turki tidak bisa dikeluarkan dari Uni Eropa karena Turki adalah perbatasan dari kawasan Jazirah Arab dengan posisi Eropa posisinya. Istilah saya, Turki adalah pintu masuk para migran yang disebabkan kebijakan Barat terhadap Jazirah Arab, sehingga sejumlah warga negara Jazirah Arab masuk ke Uni Eropa, terjadilah connectivity war. Dibuka. Nah, Turki juga menunjukkan bahwa ada kesalahan kebijakan perekonomian yang mesti dibenahi dalam kerangka mempertahankan kondisi negara. Pada konstruksi misalnya sumber daya, Turki mencoba untuk mengoptimalkan sumber dayanya bagi kepentingan nasionalnya, bukan kepentingan luar misalnya posisinya. Itu bisa kita lihat bagaimana Turki dalam konstruksi dengan Siprus dengan Yunani misalnya dalam perbatasan itu. Nah, yang terakhir sesungguhnya Erdogan mampu mendengar suara masyarakat. Dia dengar betul dan dia jalankan itu, sehingga ada kebanggaan masyarakat, ada sikap syukur masyarakat tepatnya terhadap Erdogan di sini. Dan ini saya kira satu bukti jika seorang pemimpin adalah suara dari amanah rakyat, maka yang muncul adalah raja yang disembah oleh rakyatnya, bukan raja yang disanggah gitu, yang dilawan gitu posisinya. Saya ngelihatnya begitu. Luar biasa. Emang inilah sebuah potret. Nah, makanya ini kan momentumnya menjadi pengingat untuk kita. Karena orang Indonesia ini kan udah terkenal, ini negeri kaya banget. Kalau bukan karena kekayaannya mungkin sudah bangkrut dari masa lalu, dari zaman-zaman sebelumnya. Apakah demikian? Ada seorang konglomerat bicara sama saya, ini negeri luar biasa kayanya. Tapi sampai kapan bisa salah urus begini? Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Saya menemukan istilah mismanagement atau salah urus itu ketika saya mengkritisi kebijakan Soeharto. Dari zaman tahun 83, 84 dan puncaknya 86 ketika devaluasi. Devaluasi September 86. Itu sebelumnya Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo menyebut bahwa tidak akan terjadi devaluasi pada tanggal 8 September 1986. 10 September 1986 posisinya terjadi devaluasi. Muncullah istilah saat itu, ternyata karena kita sudah melakukan devaluasi berkali-kali, ini bukti bahwa sesungguhnya Indonesia salah urus, mismanagement. Itu disebut oleh sejumlah ekonom. Disanggah oleh yang namanya Hartoyo Wiknyowiyoto PhD, salah seorang anak Indonesia yang mengajar di Harvard dengan buku teksnya di sana gitu ya. Ini bukan persoalan mismanagement. Nah, Hartoyo ini sudah bukan lagi pada persoalan ekonomi teknikal analisisnya. Analisisnya Hartoyo yang menyebut sebagai teh botol, teknokrat bodoh dan tolol. Dia tuh yang mengeluarkan istilah ini teh botol nih, teknokrat bodoh dan tolol katanya. Itu kata Hartoyo waktu itu. Saya belajar moneter salah satunya dari dia. Saya jujur aja saya belajar moneter dari dia. Nah, dari perspektif itu dia bilang begini, kalau cuma bicara mismanagement, maka sesungguhnya manajemen itu kata kuncinya soal perilaku manusia katanya.
Kalau perilaku manusianya kerjanya manipulatif, ngebohong, kemudian bersedia menjadi kaki tangan, ya jadi mismanajemen katanya. Saya ketawa dia kan memang ngomongnya apa adanya. Maklum jadi 27 tahun di Amerika, ngajar di Amerika, ngomong seenak-enaknya gitu ya. Dengan perspektif dia sebagai satu-satunya orang Indonesia ngajar di Harvard yang punya textbook. Summers, Joseph Stiglitz dan kawan-kawan kayak gitu. Ngomongnya enak-enak aja dia, nggak pedulian gitu posisinya. Nah, pada saat itulah saya mendapat pembelajaran penting bahwa yang namanya ekonomi ini menyangkut moral. Nah, seorang Dede Hatip Basri menyebut soal ekonomi bukan soal moral katanya. Kamu bicara moral, bicara agama aja. Wih, saya ketawa. Saya ketawa. Sementara saya belajar dari seorang lulusan Harvard, bahkan pengajar di Harvard, bahkan punya buku teks di Harvard, ngomongnya begitu gitu. Ini lulusan Australia ngomongnya ini gimana nih? Kualitasnya. Jadi logika dari semua itu adalah kekayaan kaya apapun akan habis dikuras gitu ya, karena dia tidak memenuhi prinsip-prinsip moralitas, dia tidak memenuhi prinsip-prinsip keajekan. Dia tidak memenuhi prinsip-prinsip kelayakan dan kepatutan. Karena cuma sekedar memenuhi keserakahan dan ketidakjujuran, ya akan habis. Ya begitulah satu bangsa akan punah. Cerita tentang Majapahit yang punah, cerita tentang Sriwijaya yang punah, cerita tentang Utsmaniyah, Abbasiyah yang terus berantakan, cerita tentang bagaimana katanya Islam yang sudah terpuruk gagal menurut salah seorang di Indonesia. Islam katanya gagal dan tidak, kok masih dipercaya gitu. Itu kan cara-cara pandang bagaimana sesungguhnya bisa dilihat dalam perspektif pertarungan antara pola ketika Anda menyadarkan tentang satu nilai dan kemudian Anda benturkan dengan kenyataan, lalu dihadapkan oleh sebuah proses perilaku ketidakjujuran, maka Anda akan tetap terus tersesat. Melihatnya. Jadi saya menyingkatkan bahasa saya mungkin agak ini ya, tapi saya mengatakan begini nih, ini lagi-lagi ini soal apa yang disebut dengan sampai seberapa jauh sih Anda punya sikap penuh pertanggungjawaban, penuh sikap dedikasi yang lurus gitu ya atas amanah yang Anda pegang gitu posisinya. Kalau pakai sumpah jabatan gitu kan, demi Allah saya akan tegak dan seluruh-seluruhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan perundang-undang. Ini sampai seberapa jauh Anda tegak dan seluruh-seluruhnya menjalankan itu. Kalau sementara Anda tidak mampu membedakan antara penduduk dan warga negara dan persoalan tiap warga negara berhak atas pekerjaan kehidupan yang layak dan kemudian malah menjadi penganggur, dan hari ini kita dengarkan jumlah penganggur sudah lebih dari 10 juta sementara namanya tenaga kerja asing Cina terus berdatangan. Ini kan ada problematik jadinya. itu indikator betapa kita sedang dikuras dan sementara melahirkan kemiskinan. Itu cerita konkret, paling konkret itu ada di situ gitu, tidak ada di mana-mana. Itu mata kepala kita lihat itu gitu posisinya. Luar biasa. Memang ini negeri yang memerlukan seperti apa ya untuk kritik. Saya ingin menyoroti Bang Ihsanuddin Nursi. Ini di Jogja sama di Depok. Pemerintah daerahnya itu entah alasan apa awalnya sehingga jam 10 itu harus mendengarkan lagu Indonesia Raya nyanyi bersama. Apakah ini pertanda krisis nasionalisme ini memang ya tergerus atau apa yang terjadi Bang ini? Apa Hamengkubuwono 9 kok bikin kebijakan macam itu? Hamengkubuwono 10 maaf ya. Saya kira ini kritik ini kritik gaya kritik orang Jawa, di mana Indonesia Raya sedang terganggu. Harkat martabat Indonesia Raya, kesatuan Indonesia Raya, persatuan Indonesia Raya, harkat martabatnya sedang terganggu oleh kebijakan-kebijakan yang muncul, yang dilahirkan oleh pemerintah pusat. Maka muncullah kritik. Ini kritik Hamengkubuwono bukan pertama nih. Oh iya betul, dia agak pedas. Ini kritik yang ketiga yang saya catat. Pertama soal ras, tegas ngomong. Tanah Jogja itu. Bagaimana dia tidak akan mengubah kebijakan bahwa orang Cina tidak boleh memiliki tanah di Jogja. Hak miliknya. Tegas ya. Yang kedua ketika penyambutan dengan Pinocchio gitu. Yang ketiga ini dengan lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya saya kira salah satu bentuk klimaks dari sindiran yang amat sangat mendalam. Dan itu dilakukan oleh
para buruh yang ada di pabriknya. Itu menunjukkan para buruh adalah pejuang-pejuang Indonesia Raya. Sementara ada pihak yang sedang memberikan pekerjaan kepada pihak asing. Kan gitu melihatnya. Itu kritik sesungguhnya gitu posisinya. Nah, saya kira kalau lagi-lagi pemerintah yang ada sekarang ini sampai bisa menunjukkan seperti itu, kegundahan. Saya kira bukan kegundahan itu, bahasa sederhana saya begini. Kegundahan itu bukan hanya milik Hamengkubuwono X. Kalau saya boleh katakan. Saya Idul Fitri ini saya kembali lagi saya ketemu dengan pendengar Rasil gitu ya. Saya ketemu lagi dengan teman-teman di daerah gitu posisinya. Saya mendengarkan kegundahan itu di level masyarakat bawah, level masyarakat menengah, level masyarakat atas, bahkan sampai pada kaum elitnya di daerah gitu ya. Itu kegundahan itu sudah luar biasa. Tapi mereka tidak berdaya. Kenapa tadi? Karena ada kesalahan dalam, kalau pakai bahasa kerennya, ada abuse of power. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkesan seakan-akan ini di atas kekuasaan yang legal. Kalau pakai hukum formalnya legal. Tapi kembalikan ke dalam prinsip-prinsip kehidupan berbangsa bernegara secara sehat gitu posisinya. Saya ulang, secara sehat. Bahasa sederhana saya, kembalikan aja berdasarkan kata pembukaan Undang-Undang 45 deh. Kita sesuai nggak nih masih dalam cita-cita kita? Kita masih sesuai nggak dengan semangat kejuangan kita? Kita masih sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan? Jadi ada 3 indikatornya. Kita masih sesuai nggak dengan jiwa perjuangan kita? Kita masih cocok nggak dengan nilai-nilai perjuangan kita? Kita masih cocok nggak dengan semangat apa yang ingin kita perjuangkan? Yang saya sebut sebagai 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Coba 5-5-nya kita terapin. Kita tertindas, kita bodoh, kita miskin, kita timpang, kita terhina. Artinya kan ada problematik berarti bagi Anda boleh bilang Anda boleh pakai undang-undang ini, saya tidak bertentangan dengan undang-undang. Anda boleh pakai undang-undang dengan menyatakan Anda menegakkan undang-undang. Tapi secara filosofi Anda kemudian ternyata mengidap problem 5K tadi. Anda tidak melakukan pembebasan atas ketertindasan, Anda tidak melakukan pembebasan atas kebodohan, Anda tidak melakukan pembebasan atas kemiskinan, Anda kemudian mengidap ketimpangan, Anda mengidap kehinaan. Salah satu bentuk kehinaan tadi adalah bagaimana hacker Indonesia membuat Israel Defense secret Malaysia dan Indonesia security itu posisinya sampai mengeluh terhadap hacker-hacker Indonesia. Kan menarik gitu. Itu kan pemerintah Indonesianya menyetujui R2P gitu. Itu kan menarik. Pemerintahannya menyetujui R2P, hacker dari Indonesianya sampai sudahlah kami lelah nih, jangan serang kami terus dong. Itu menarik gitu. Itu fenomena tadi, fenomena with mizan. Sekali lagi ini fenomena mizan. Fenomena bencana berhubungan, fenomena Archimedes posisinya. Fenomena E sama dengan I kali R. Fenomena betapa namanya magnet yang sama dalam kutub yang sama akan saling tarik menarik, magnet yang berbeda, kutub yang berbeda akan saling tolak menolak. Itu sunat Allah sudah. Dan itu sedang dipertontonkan oleh Allah, bukan sekedar dalam peristiwa Palestina di mana Yerusalem akan dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan setan gitu posisinya. Tapi fenomena bagaimana cerita itu ditunjukkan juga di Indonesia. Ada fenomena yang kalau kita tangkap secara mendalam itu memberikan pembelajaran. Oh, aduh, ini kita sebenarnya sedang dipertontonkan pada satu hal yang sangat kontradiktif antara dua perilaku masyarakatnya begini, perilaku pemerintahnya begini gitu ceritanya. Itu kan pembelajaran mahal sesungguhnya. Pembelajaran mahal itu yang mestinya menjadi bagi kalau pakai istilah Aisyah Talib, menjadi etibar bagi kita untuk makin mendekatkan dan memulihkan citra kita, tindakan kita dalam sosok sebagai pemegang amanah. Nggak lain kan? Ya istilah saya sederhana, kalau Anda betul-betul menjalankan amanah, Anda tidak akan merasa perlu menggunakan total kekuasaan, arogansi kekuasaan, sampai di jalan raya Anda harus begitu gitu. Pokoknya kalau sudah yang namanya pejabat lewat, strobo biru dengan wang-wengnya luar biasa, padahal hanya untuk kepentingan pribadi. Itu kan arogansi kekuasaan. Yang berdalam Islam itu tidak bisa diperkenankan. Islam tidak memperkenankan pejabat yang seperti itu. Karena tidak ada jarak antara mereka yang berkuasa dengan yang dikuasai. Untuk menunjuk betapa amanah itu dijalankan. Nah kita kan enggak. Atas nama protokol kita ketakutan. Atas nama kekuasaan kita perlu melakukan pengamanan.
Nah, dalam Islam ketika yang namanya protokol seperti itu, pengamanan seperti itu akan mengambil jarak. Akibat jarak itu akan muncul apa? Ketidakpekaan terhadap problematik masyarakat. Dan yang muncul apa? Anda menikmati kekuasaan itu, enjoy the power. Dan enjoy the power itu mungkin jauh dari pelaksanaan amanah. Itu realitas. Itu realitas. Jadi saya tidak dalam konstruksi bicara moral kekuasaan. Saya tidak sedang dalam konstruksi. Tapi saya ingin mengatakan betapa pentingnya amanah dalam kekuasaan itu dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena Anda disumpah. Kalau Anda kemudian nanti satu saat dimakan oleh sumpah Anda sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, ya silakan saja. Nanti nikmati posisinya. Itu yang saya bilang berkali-kali. Lihat nanti setelah menjabat, apakah dia tetap terhormat, mulia, disegani atau tidak. Nanti bisa kelihatan. Kita akan lihat, sebentaran itu. Dunia ini kan panggung sandiwara, sebentaran saja. Tapi sandiwara kita ini udah 43 menit ini, Bang. Ini waktunya pula ini kita yang jadi masalah ini. Kita pengen 43 menit itu bincang nih. Catat kita 30 menit nih. Maaf kita tadi. Maaf pemirsa dan pendengar radio. Enak kali kita bincang ini, tapi karena ada siaran langsung sebentar lagi. Jadi kesimpulannya, negeri ini harusnya luar biasa. Mudah-mudahan niatan baik dari kita ini untuk mengingatkan, bukan dipersepsikan sebuah negatif. Sebagai penutup, Pak Ihsan Tali. Silakan. Sebagai penutup, saya akan ngambil 3 perspektif. Jangan memanipulasi sejarah. Karena sejarah yang makin dimanipulasi akan makin menunjukkan kebenarannya. Satu. Yang kedua, penuhi sumpah jabatan Anda. Demi Allah. Penuhi panggilan konstitusi. Karena konstitusi memanggil Anda untuk melakukan pembebasan atas ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat filosofi jam. Tidak ada jam jarum panjang, jarum pendek yang terus-menerus berada di atas. Dia berputar. Bahasa sederhananya, dunia ini berputar. Saksikan nanti ketika jarum panjang dan jarum pendek ada di bawah. Kira-kira Anda akan seperti apa? Dan itu akan merupakan cerminan dari situasi sekarang. Kalau Anda hari ini tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dipercaya, maka saya khawatir pada posisi jarum pendek berada di bawah, jarum panjang berada di bawah, Anda akan tetap berada dalam posisi tidak dihormati dan tidak dihargai. Mohon maaf lahir batin, kalau ada yang salah, biarkan itu menjadi tanggung jawab saya, sambil memohon maghfirah dari Allah, dan kalau benar itu karena kehendak Allah semata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.